Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali dalam pemberitaan firman pada Minggu 11 April 2021. Dan sebelum kita membaca firman apa yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 hingga yang ke-37, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, saat yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan kami dengar kiranya boleh menjadi santapan buat kerohanian kami. Kami juga meyakini bahwa firman-Mu berkuasa. Kiranya kuasa firman menguasai segenap kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayat yang ke-37 perihal cara hidup jemaat, demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Shalom untuk kita semua. Saudara, memahami firman ini terkait dengan nama minggu kita, ya, Minggu Quasimodogeneity, yang berarti seperti bayi yang baru lahir. Kalau orang Batak mengatakan songon pese-pese na baru tubuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memahami perikop ini ada baiknya kita sejenak melihat pada bagian-bagian sebelumnya. Dan kemudian nanti kita akan juga mengkaitkannya pada bagian-bagian setelah perikop kita. Nah, menarik untuk ini bahwa beberapa dari ahli teologi mengatakan cara hidup berjemaat yang begitu luar biasa ini tidak terjadi secara spontan. Ini tidak terjadi secara otomatis, tapi mempunyai latar belakangnya sendiri. Contoh cara hidup berjemaat seperti ini, ya, kalau dilihat dalam situasi di era modern ini sangat-sangat sulit dijumpai, ya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita untuk memperhatikan bagian sebelumnya. Ada teolog yang mengatakan bahwa perikop ini terkait dengan peristiwa Pentakosta, ya. Pentakosta kita tahu itu peristiwa turunnya Roh Kudus sebagaimana dikisahkan pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, setelah Roh Kudus turun, maka murid-murid dipenuhi dengan roh tersebut. Ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka memiliki kuasa yang luar biasa. Dengan kuasa itu semangat muncul untuk melakukan pemberitaan firman.
firman yang mereka beritakan terutama menyangkut kematian dan kebangkitan Yesus. Dan ketika para murid dipenuhi dengan roh, tidak ada ketakutan di dalam diri mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga pada bagian kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, dari ayat yang pertama dikisahkan Petrus dan Yohanes begitu luar biasa menyampaikan pemberitaan firman. Bahkan dengan pemberitaan ini dia juga mendoakan orang yang sakit di dalam nama Yesus, lalu seseorang itu sembuh. Tapi apa yang terjadi di dalam diri Petrus dan Yohanes? Ketika tugas ini mereka laksanakan, mereka juga menghadapi kesulitan. Imam-imam besar, tokoh-tokoh agama kemudian menangkap mereka. Mereka dipenjarakan, lalu mereka diajukan ke pengadilan. Boleh dikatakan pengadilan agama. Anehnya, ketika mereka diajukan pertanyaan, mereka dengan gampang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebagai contoh, pada ayat yang ke-7 pasal yang ke-4 Kisah Rasul mengatakan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Dengan nama siapakah kamu melakukan mujizat? Pada ayat yang ke-8 mengatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit yang harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dalam nama Yesus itulah mereka melakukan pemberitaan, melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Lalu terus dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi anehnya itu dikatakan pada ayat yang ke-21, akhirnya imam-imam besar ini, tokoh-tokoh agama ini tidak menemukan kesalahan mereka dan kemudian mereka dibebaskan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka bebas, mereka menjumpai orang-orang yang menjadi pengikut mereka. Dan itu membuat semangat yang berapi-api di dalam kehidupan persekutuan mereka. Ini begitu luar biasa. Orang yang mengikut mereka dikatakan jumlahnya sekitar 5.000 orang. Ini boleh kita baca apa yang tertulis dalam kitab Kisah pasal 4 ayat yang ke-4. Tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah, ini tidak tanggung-tanggung. Tahu orang bahwa dia melakukan mujizat-mujizat. Tahu orang-orang bahwa Petrus dan Yohanes ini dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka menjadi percaya. Dan ketika Petrus berkhotbah, katanya ketika itu langsung spontan ada 3.000 orang yang memberi dirinya untuk dibaptis. Bukankah ini merupakan suatu pekerjaan yang besar, peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes terhadap orang-orang yang banyak ini? Apakah hanya memberi makanan rohani? Tidak. Mereka juga memperhatikan akan kehidupan mereka. Tidak hanya menyangkut kerohanian, tapi juga menyangkut jasmani mereka. Nah, dalam hal ini saya mau mengatakan, semangat yang luar biasa, yang berapi-api itu bisa muncul. Karena mereka melihat tokoh mereka, panutan mereka, yang penuh dengan keberanian menyampaikan kabar baik ini. Tidak ada ketakutan dalam diri mereka. Sekalipun mereka harus diperhadapkan dengan kesulitan, mereka ditahan, kemudian ditanyai, dimasukkan ke dalam penjara, tapi mereka yakin Roh Kudus menguasai kehidupan mereka, lalu mereka tetap melakukan itu. Ini yang menjadi motivasi, ini yang membangun semangat orang-orang banyak ketika itu, sehingga berapi-api untuk
menyatakan solidaritas mereka. Dan saya yakin dan percaya Petrus juga menyampaikan pikiran-pikiran yang indah kepada mereka, bagaimana keindahan sebuah persekutuan itu harus terjadi lewat kebersamaan. Nah, kembali kepada perikop kita, apa yang dikatakan di sana pada ayat yang ke-32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ya, semangat dalam pemberitaan Injil. Lalu motivasi muncul dari Petrus, bagaimana supaya kehidupan persekutuan ini menjadi sesuatu yang sangat indah dan menerapkan prinsip berbagi. Ya, bagi yang mempunyai lebih, ya, dianjurkan untuk memberikan kepada orang yang berkekurangan. Bagi orang yang berkecukupan dianjurkan untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti itu. Sehingga ya tiap-tiap orang katanya dikatakan yang memiliki tanah ada yang menjual spontan, lalu hasil dari penjualannya itu diserahkan tanpa administrasi di sini. Dan di sini juga trust, kepercayaan itu begitu nyata terhadap situasi ini. Saya teringat ketika saya masih kecil. Lalu ayah saya juga aktif di sebuah gereja. Mereka ingin membangun sebuah gereja dengan segala keterbatasan. Tapi karena kebersamaan waktu itu, ada semacam kesulitan. Dan kesulitannya menjadi kesulitan bersama. Tapi karena kebersamaan ini, maka tiap-tiap orang ambil bagian di dalamnya. Ada yang datang membawa air teh manis, ada yang membawa kopi, ada yang membawa ubi rebus, ada yang membawa pisang. Semua ikut ambil bagian, kerjasama untuk membangun rumah ibadah. Ada yang mempunyai kelebihan dari hartanya, kemudian memberikan batu, memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dan dalam waktu yang sangat singkat, sebuah rumah ibadah, boleh dikatakan yang sangat-sangat sederhana ketika itu, langsung boleh berdiri. Nah, ini juga gambaran ini yang terjadi juga dalam kehidupan jemaat mula-mula. Karena ada tekanan, ya, karena ada kesulitan. Lalu pemimpinnya mempunyai trust, ya, kepercayaan, mempunyai semangat yang begitu luar biasa untuk menumbuhkan iman dan kepercayaan. Lalu mau berbagi kepada setiap orang, ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara jelas juga dikatakan pada ayat yang ke-34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, ya, mereka letakkan di kaki para rasul. Dan di sini dicontohkan melalui kehidupan seorang yang hadir ketika itu, ya, seorang panutan juga. Siapa gerangan? Dialah yang disebutkan pada ayat yang ke-36 yang bernama Yusuf, ya, yang oleh rasul-rasul dia disebut Barnabas. Arti Barnabas dalam hal ini anak penghiburan, ya. Ini contoh yang dicontohkan. Dia jual tanah miliknya, lalu uang itu dia bawa, dia letakkan di kaki para rasul. Untuk apa? Untuk kebutuhan kebersamaan. Nah, ini menarik, ya, bagaimana. Tapi kira-kira apa yang melandasi mereka untuk memberikan ini? Ya, dari sini kalau saya mau melihat, sepertinya mereka berpikir bukan dirinya yang paling utama, tapi dia memperhatikan diri saudara-saudaranya. Bukan hartanya yang paling utama bagi dirinya, tapi hartanya itu kiranya boleh berguna dan bermanfaat buat saudara-saudaranya, teman-temannya, buat orang-orang lain. Ini dari mana mereka dapatkan pikiran yang seperti ini? Saya kira tiap-tiap orang ini digerakkan oleh Roh Kudus dan belajar dari Yesus Kristus. Bukankah Yesus Kristus itu mau menjadi miskin, rela menderita untuk, ya, mengisi kehidupan orang-orang lain? Yesus datang, mati, disalibkan,
Tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk keselamatan orang lain. Nah, di sini dalam hal ini memang ya boleh dikatakan seolah-olah Yesus mengatakan seperti ini, what is mine is yours. Apa yang ada padaku adalah milikmu. Nah, ini menarik ya. Kalau bahasa Batak mungkin bisa dikatakan demikian, ahana dong yau doh napunai. Dan inilah yang menjadi contoh saya kira sehingga Barnabas melakukan hal yang demikian. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya mengatakan memahami perikop ini kita perlu tahu perikop sebelumnya dan perikop sesudahnya. Nah, kalau dalam cara hidup jemaat ini boleh menjadi pola panutan, contoh yang begitu baik. Tapi penulis kitab Kisah Para Rasul ini juga menampilkan contoh yang kontroversial. Dicontohkan pada pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya sampai ayat yang ke-11 sebenarnya. Di sana diceritakan tentang kehidupan Ananias dan Sapira. Kira-kira nanti kita bisa melihat apa kira-kira maksud daripada penulis kitab Lukas ini. Menampilkan dua cerita yang berbeda, ya, Ananias dan Sapira. Suatu ketika Ananias menjual tanahnya, lalu atas sepengetahuan istrinya dia menyisihkan sebagian dari hasil penjualannya. Setelah disisihkan, baru dia membawanya, mengantarkannya dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Lalu apa yang terjadi? Ya. Tak lama berselang setelah itu dilakukan, Ananias dikatakan rebah. Ya. Ananias rebah. Dan kemudian dia meninggal dunia. Dan itu jelas dikatakan pada ayat yang kelima. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Tak lama berselang, mayat Ananias dikuburkan, lalu istrinya pulang. Istrinya terkejut melihat peristiwa itu dan orang-orang berkata kepada istrinya, ya lihat itu suamimu sudah mati. Saya boleh membacakan kepada kita pada ayat yang ke-7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Ayat yang 10 mengatakan, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, apa yang mau dikatakan di sini? Ya, dua cerita yang sangat bertolak belakang. Satu contoh yang begitu baik ya, cara hidup jemaat mula-mula. Satu lagi cara hidup apa? Ya, cara hidup yang tidak benar seperti itu. Sepertinya cerita ini terlalu dramatis ya. Ya, mengatakan orang yang tidak patuh langsung spontan mati. Ini bisa semacam contoh yang sangat-sangat mengerikan seperti itu ya. Tapi dengan hal ini saya ingin katakan bahwa konteks ini terjadi ya setelah peristiwa Pentakosta, setelah peristiwa turunnya Roh Kudus. Pada saat itu iman dan kepercayaan orang begitu luar biasa, semangat berapi-api ya, semangat begitu membara. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa penulis Kisah Para Rasul menampilkan dua cerita yang berbeda? Ya. Nah, ini coba kita kaji yang terjadi di dalam gereja kita masing-masing. Masih adakah orang seperti Yusuf yang disebut Barnabas ini di gereja yang mau menjual tanahnya atau yang mau membagikan hartanya untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan? Itu yang pertama. Yang kedua, masih adakah orang-orang yang hidup di gereja yang berkarakter seperti Ananias dan Sapira? Ya. Yang dalam arti tidak persis seperti ini ya.
menyisihkan dari harta gereja untuk kepentingan dirinya pribadi. Ya. Lalu yang terakhir, mana yang lebih banyak dari anggota jemaat ini yang mau berkorban dengan ketulusan, atau orang yang menghindar dari tugas dan tanggung jawabnya terhadap persekutuan di mana kita masing-masing ikut beribadah. Nah, ini bisa kita bandingkan di gereja kita masing-masing ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu secara keseluruhan apa yang dapat kita lihat dari sini? Setidaknya ada beberapa hal. Ya. Yang pertama ingin saya katakan bahwa Petrus dan Yohanes melakukan pemberitaan ketika dia telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sesuai dengan nama minggu quasi-modoginity. Ya, seperti bayi yang baru lahir, dia menemukan dirinya dalam kebaruan. Dia menemukan kekuatan, dia meyakini Tuhan menyertai kehidupannya, sehingga dia merelakan dirinya sekalipun dia harus mengalami korban. Dia tetap yakin Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya. Tuhan terus mendampingi akan kehidupannya. Nah, ini yang kedua. Ingin saya katakan bahwa persoalan, tantangan, permasalahan yang dihadapi itu bisa memberikan makna tersendiri di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Petrus dan Yohanes, ketika dia menghadapi masalah, ya ternyata topangan dari orang-orang banyak begitu luar biasa kepadanya. Para pengikutnya mensupport, memberikan dukungan moral, juga material. Nah, di sini kita harus meyakini dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, semangat itu muncul ketika ada ya kesulitan bersama yang dihadapi oleh umat. Ketika ada persoalan yang merupakan persoalan bersama, ini akan melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan ini terlihat di dalam hal ini ya, 5.000 orang katanya ketika itu. Dan tidak hanya ikut ambil bagian, ikut-ikutan tidak, tapi mau berpartisipasi begitu luar biasa. Mau mengorbankan apa yang dia miliki. Untuk ini saya teringat ketika melakukan kunjungan 2005 ke Korea Selatan. Saya berbincang-bincang dengan calon-calon pendeta dari gereja Minjung Church, ya, gereja kaum miskin. Minjung Church, ya, gereja kaum miskin ini ya gereja yang memperhatikan kehidupan orang-orang miskin juga. Sebab mereka meyakini bahwa orang-orang miskin akan mendapat perhatian lewat orang-orang miskin juga, seperti itu. Tapi ya bukan berarti mereka mengabaikan kehidupan orang-orang kaya, tidak. Tapi orang-orang miskin akan lebih memperhatikan kehidupan sesamanya yang hidup dalam kemiskinan juga. Mereka katakan ada kecenderungan di sana sebelum calon-calon pendeta ini ditabiskan menjadi pendeta, mereka berjuang ya, sekuat tenaga. Tak tanggung-tanggung mereka berkorban. Bahkan ada yang sampai harus masuk penjara. Ketika mengalami situasi yang seperti ini untuk membela kaum-kaum marginal, kaum pinggiran, nah mereka tetap melakukan semangat dan ini kemudian mendapat dukungan dari anggota jemaat. Nah, setelah mengalami kehidupan yang pahit bahkan sampai dipenjarakan, maka pimpinan sinodenya memanggil dan sepertinya dia sudah sangat-sangat layak untuk ditahbiskan menjadi pendeta. Saya mau mengatakan di sini, terhadap kehidupan seorang pemimpin, ya, dia harus rela berkorban. Seorang pemimpin yang humble akan memperhatikan kehidupan para anggotanya. Kehidupan seorang pemimpin yang rendah hati, yang menjadi panutan, dia tidak akan memperhatikan terutama menyangkut dirinya,
atau apa yang menjadi kesenangannya. Yang dia utamakan adalah kepentingan daripada anggotanya. Nah ini yang boleh kita lihat juga dalam hal itu. Yang kedua yang ingin saya katakan bahwa tadi peristiwa ini setelah peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus, dan situasi ketika itu ya begitu bersemangat, masih berapi-api. Nah, saya mencontohkan, mungkin ini juga bisa menjadi ilustrasi bagi kita ya. Ketika pandai besi ingin menempah besi menjadi parang, kampak, dan berbagai peralatan lainnya, apa yang harus dilakukan? Ya, besi ini harus terlebih dahulu dipanaskan, dibakar sampai merah. Setelah merah membara, lalu dibentuklah. Nah, lalu dalam persekutuan gereja apa yang harus dilakukan oleh pemimpinnya? Yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, bagaimana membangun semangat di dalam kehidupan anggotanya. Membangun iman dan kepercayaan yang berapi-api. Nah, lewat itu, ketika itu terjadi, lakukan sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan bersama. Dan dalam hal ini yang paling utama adalah melaksanakan kegiatan diakoni. Ya, jadi pertama yang diisi memang kerohanian, tapi ketika kita mengisi kerohanian jangan pernah mengabaikan ya kehidupan jasmani seseorang. Kiranya lewat firman ini bagaimana kita bisa membangun kebersamaan, membangun persekutuan yang saling mengasihi sebagaimana dikatakan dalam tema kita. Ya, membangun persekutuan yang saling mengasihi. Nah, saudara-saudara, dalam membangun sebuah kebersamaan ya dalam sebuah komunitas, mungkin simulasi ini bisa berguna bagi kita masing-masing. Nah, untuk ini saya mengajak kita bersama-sama untuk tepuk tangan bersama. Ya, apa yang terjadi? Suara keras. Tapi saya tidak bermaksud mengajar Bapak Ibu dan saudara-saudara menjadi murid sekolah minggu. Tapi coba kita praktekkan. Kita melakukan tepuk tangan satu jari dengan satu jari. Apa yang terjadi? Ya, tidak terdengar suara apapun ya, mungkin masih kecil. Lalu 2, mulai ada 3, 4, 5. Apa artinya? Kita boleh menjawab di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, intinya hanya satu ingin saya katakan dan kita boleh kembangkan. Dan memang kalau kita melakukan sendiri-sendiri ya, hasilnya itu tidak terlalu bergema ya. Tapi kalau kita melakukannya dalam persekutuan kita secara bersama-sama, sebagaimana Petrus dan Yohanes tadi ya menyampaikan pemberitaan firman ya, lalu dipadukan dengan 5.000 orang, 5.000 orang semua ambil peran untuk boleh menghidupi orang-orang lain yang membutuhkan, yang berkekurangan. Mereka mau memberikan apa yang menjadi kelebihan dalam diri mereka, apa yang menjadi kepunyaan mereka, itu menjadi kepunyaan bersama untuk menopang kelanjutan kehidupan ini. Hasilnya akan sangat luar biasa. Demikian juga di situasi pandemi ini. Kita yakin dan kita percaya banyak kesulitan yang dialami oleh semua jemaat kita, semua teman-teman kita. Apa yang harus kita lakukan untuk hal ini? Kegiatan diakoni sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf yang disebut Barnabas. Maka ini akan sangat bermanfaat buat saudara-saudara lainnya. Baiklah, kiranya firman Tuhan boleh bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menapaki kehidupan di masa sulit, masa pandemi COVID-19 ini. Jikalau kami melihat akan kehidupan persekutuan, kehidupan masyarakat, banyak kesulitan-kesulitan. Tapi karena kami menyadari bahwa kami tidak berdaya untuk melakukannya secara sendiri-sendiri, biarlah kiranya kami boleh melakukan mengatasi persoalan bersama-sama dengan teman-teman. Dan terutama Tuhan, kami merindukan pendampingan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami semua, sertai jemaat-Mu, sertai pimpinan negara kami dalam berbagai persoalan yang dihadapi saat ini.
juga dengan situasi bom-bom bunuh diri. Engkau menguatkan kami. Engkau memberikan penghiburan, menguatkan keluarga yang menjadi korban. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada khotbah berikutnya. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih bagi yang telah men-share, men-like, dan juga melakukan subscription. Tuhan memberkati.